Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan akademi semuanya, selamat datang di kuliah teori hukum dalam dimensi filsafat. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dari pemikiran Profesor Kiai Mukri Aji, yaitu krisis epistemologi hukum Islam modern. Ini merupakan bab 1 dari buku ini, dan ini bukan karya saya perdana, terkait teori kontekstualisasi istihad dari tokoh atau profesor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik kawan-kawan semuanya, dalam dimensi filsafat kita ketahui bahwa hukum Islam itu punya keunikan secara ontologis. Ia bersumber dari wahyu yang absolut, tapi harus beroperasi di ruang empiris manusia yang relatif. Nah, problemnya muncul pada tataran epistemis. Bukan tentang apa produk hukumnya, melainkan bagaimana metode dan kerangka berpikir kita dalam menghasilkan hukum yang sah dan relevan di era modern ini. Baik kawan-kawan semuanya, penulis Profesor Mukri Aji memotret adanya epistemological fragmentation. Apa itu? Yaitu keterpecahan paradigma berpikir dalam hukum Islam. Filsafat hukum Islam pada hari ini memang sedang terjebak di antara dua kutub ekstrim. Kutub pertama, tekstualisme formalistis, dan kutub kedua, liberalisme kontekstual. Kutub pertama, tekstualisme formalistik secara epistemologis mengartikan bahwa kelompok ini memandang teks atau nas sebagai otoritas absolut yang final dan kaku. Efeknya, hukum Islam kehilangan sensitivitas realitas dan terjebak dalam rigiditas yang ahistoris. Kutub kedua, yaitu liberalisme kontekstual. Kutub ini membuka kerangka interpretasi seluas-luasnya demi rasionalitas modern. Tapi bahayanya secara filsafat, mereka sering kehilangan pijakan metodologis atau usul fikih. Tanpa disiplin metode, penafsiran menjadi subjektif, arbiter, dan terjebak dalam relativisme hukum yang berlebihan. Baik kawan-kawan akademisi semuanya, di tengah kebuntuan filsafat ini, teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini hadir sebagai sintesis yang integratif dan moderat. Ada rekonstruksi epistemologis besar-besaran yang ditawarkan dari buku ini. Yang pertama, Profesor Kiai Mukri Aji melakukan redefinisi filosofis terhadap konsep taklid menjadi taklid metodologis. Selama ini, taklid buta dianggap sebagai simbol kejumudan. Namun dalam teori ini, yang kita ikuti dari mazhab klasik bukan sekedar produk kejumudan. Namun dalam teori ini, yang kita ikuti dari mazhab klasik bukan sekedar produk hukum jadi atau furu, melainkan manhaj, yaitu kerangka berpikir, prinsip usul, dan metodologi istinbat para ulama terdahulu. Yang kedua, integrasi triadik antara teks sebagai pondasi normatif ilahiyah, mazhab sebagai kendali metodologis, dan realitas sosial waqi'i sebagai medan aplikasi empiris. Ketiganya disatukan dengan kompas filsafat hukum Islam yang utama, yaitu maqasid syariah, untuk memastikan setiap produk hukum bermuara pada kemaslahatan umat atau li masalihil ibad. Kawan-kawan akademisi semuanya, secara aksiologis, rekonstruksi epistemologi ini menuntut penafsiran hukum yang holistik dan multidisipliner. Menjawab masalah kontemporer seperti bioetika atau ekonomi digital tidak bisa lagi pakai analogi klasik atau kias yang biasa ya. Namun kita wajib mengintegrasikan ilmu syariat dengan sains dan ilmu sosial. Jadi kesimpulan dari bab 1 buku teori kontekstualisasi istihad Profesor Kiai Mukri Aji ini, bahwa kontekstualisasi istihad bukanlah dekonstruksi yang memutus akar dari tradisi klasik.
Ini adalah revitalisasi radikal agar hukum Islam tetap memiliki otoritas keagamaan yang kuat sekaligus responsif menjadi rahmatan lil alamin. Menurut kalian, apakah di era kecerdasan buatan dan lompatan teknologi ini, apakah metodologi hukum kita sudah cukup adaptif secara filosofis? Mari kita diskusikan di bawah kolom komentar. Selamat berdiskusi dan sampai jumpa lagi di bab 2 dari kajian teori hukum dimensi filsafat dari buku ini. Salam literasi.